Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Happy Atma Pratiwi selaku dosen mata kuliah retorika serta teman-teman yang saya sayangi. Pertama, marilah kita dengan senantiasa memanjatkan puji serta syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat rahmat dan pertolongannya, kita semua masih diberi umur untuk dapat berkumpul di sini dalam rangka menyambut Hari Pendidikan Nasional. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan sedikit mengenai cara memotivasi diri agar kita tetap semangat dan terus belajar. Tanggal 2 Mei merupakan hari lahir Bapak Pendidikan Indonesia sekaligus Hari Pendidikan Nasional. Ada satu petuah dari Ki Hajar Dewantara yang paling membekas bagi kemajuan pendidikan, yaitu lawan sastra ngesti mulia, yang artinya adalah dengan ilmu yang kita miliki, maka kita dapat menuju kemuliaan dan kebahagiaan. Ilmu dapat diperoleh ketika kita memiliki keinginan untuk belajar. Sebagai seorang siswa dan siswi, sudah menjadi kewajiban kita untuk senantiasa terus belajar. Kapanpun dan dimanapun, kita harus memiliki semangat dan motivasi yang tinggi. Karena motivasi ini berfungsi untuk meningkatkan keinginan kita untuk meraih kesuksesan dan cita-cita di masa depan kelak. Ibarat sebuah rumah, motivasi merupakan pondasi dari rumah itu. Oleh sebab itu, jika kita ingin membangun rumah yang kokoh, maka kita harus memiliki pondasi yang kuat agar rumah kita tidak mudah roboh. Begitu juga bagi seorang siswa. Jika kita memiliki cita-cita, maka kita memerlukan motivasi yang tinggi untuk terus belajar. Namun seperti yang kita ketahui, masih banyak dari kita yang malas untuk belajar. Membaca buku saja ketika akan mengerjakan tugas, atau mungkin ketika akan mengikuti ujian saja. Coba kita pikirkan lagi, bagaimana cara kita menggapai cita-cita jika kita masih bermalas-malasan? Apakah keinginan kita akan terwujud jika kita masih berdiam diri saja? Tentu saja tidak. Lalu bagaimana cara agar kita terus semangat dan termotivasi untuk belajar? Yang pertama, kita dapat membuat agenda belajar semenarik mungkin. Karena dengan agenda ini, kita dapat mengatur waktu dan materi apa yang akan kita pelajari. Selain itu, dengan agenda belajar, kita dapat lebih berkonsentrasi dan fokus dalam belajar. Yang kedua, yaitu menentukan gaya belajar. Setiap orang pasti memiliki gaya belajarnya masing-masing. Jika kita sudah mengetahui gaya belajar yang sesuai dengan kita, maka kita dapat menyesuaikan dengan apa yang akan kita pelajari. Contohnya saya sendiri, saya lebih menyukai gaya belajar visual karena dapat memahami materi dengan lebih cepat. Selain itu, dengan gaya belajar visual juga tidak membuat saya mudah mengantuk. Yang ketiga yaitu memasang target pada diri sendiri. Semua tokoh-tokoh hebat pasti memiliki target yang ingin dicapai. Karena dengan target ini, kita dapat menjadi lebih semangat dalam belajar ataupun dalam berusaha. Contoh seperti saya, jika saya dapat berbahasa Korea, maka saya dapat bekerja di Kedutaan Korea Selatan. Ketika kita mengingat target itulah, semangat belajar kita akan kembali berkobar. Teman-teman, masih banyak motivasi-motivasi yang dapat membangkitkan semangat belajar kita. Memiliki lingkungan dan teman-teman yang baik juga dapat menjadi motivasi. Seperti jika kita memiliki teman yang memiliki semangat dan motivasi yang tinggi untuk belajar, secara tidak langsung kita juga akan ikut memiliki semangat yang tinggi untuk belajar. Begitupun sebaliknya, jika kita memiliki teman yang malas, maka kita juga akan ikut-ikutan malas. Teman-teman sekalian, setiap orang pasti memiliki cara belajarnya masing-masing. Apapun dan bagaimanapun caranya, hal ini dilakukan agar proses belajar menjadi lebih menyenangkan. Selain itu, kegigihan dan kepercayaan diri juga sangat penting agar kita tidak mudah menyerah dalam belajar. Hal yang perlu diingat teman-teman, bahwa komitmen sangat diperlukan agar keinginan kita dapat tercapai. Jadi teman-teman sekalian, mulai dari sekarang, saat ini dan detik ini, kita harus memiliki motivasi dan semangat yang tinggi untuk terus belajar, agar cita-cita kita dapat tercapai dan demi masa depan kita yang cemerlang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.